ragu dan bimbang. Namun, karena sudah tidak tahan, akhirnya Fadil izin juga untuk ke belakang. Kenapa tadi tidak kutahan saja seperti biasa ya? Aku sudah menduga jika masuk ke toilet wanita ini pasti tidak bisa keluar. Awalnya, Fadil merasa biasa-biasa saja. Meski perasaan Fadil tidak enak, tapi ketika sudah selesai dan tidak keluar, Fadil tidak bisa membuka pintunya. Aduh, piye iki? Ceklak, ceklek, ceklak, ceklek, ceklak, ceklek. Kuncinya tetap bisa dibuka. Dia bingung dan ketakutan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Mau minta tolong. Bagaimana caranya? Kini dia mulai menangis. Berusaha sekuat tenaga
menderita. Ada juga yang sigma, imut, ungu, kayak Pak Dava. Selain yang tegas seperti gulita. Masih ada lainnya yang selalu bikin seru meski sesekali usil dan ngeselin. Juga ada yang demen ngerosting, kadang marah, tiada tanding. Bahkan ada the king of punishment yang sesekali bikin adem. Di samping ada Bu Wina yang selalu asik dan bersahaja. Semua mereka lakukan demi kebaikan kita, murid-muridnya. Jika kita berpisah, kita pasti akan rindu Pada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Padahal rasanya baru kemarin. Saat usai COVID, aku malas sekolah. Hanya asyik sosmedan, rebahan, selfie, cekrek, 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 cekrek. Coprak, 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 coprak. Sampai mama memaksaku untuk masuk. Sampai Pak Rian yang ahli hipnoterapi rela memberi terapi khusus kepadaku. Waktu itu aku duduk di kelas 3. Pak Rian itu selalu membantu menjaga kesehatanku. Oh sama, saat di kelas 3 aku juga sempat ditolong oleh Pak Kohar. Waktu itu ketika berlari-larian, aku menginjak jarum yang tercecer di karpet. Aku terjatuh, kesakitan sampai menangis. Jarum itu menancap dalam di telapak kakiku. Lalu aku dibawa ke UGD PKU oleh Pak Kohar. Diambil jarumnya, kemudian kakiku diperban. Kalau Pak Anu mah beda. Dia nggak suka bantu. Pak Anu siapa? Ya Pak Anu. Lah iya, Pak Anu siapa? Ya pokoknya Pak Anu. Sukanya maksa-maksa. Loh, kok bisa? Waktu aku kelas 5, aku pernah dipaksa mewakili sekolah kita untuk lomba MAPSI bersama teman-teman lainnya. Sebenarnya aku nggak mau, tapi selalu dibujuk dengan berbagai alasan. Padahal sudah berkali-kali aku berusaha menolak. Kenapa? Karena latihan lombanya akan menyita banyak waktu belajarku. Oh, I see, I see. Lalu, Ya sudah, dengan terpaksa aku menurut saja ikut lomba. hasilnya? Ternyata bisa menang. Alhamdulillah. Itulah kebaikan Bapak dan Ibu guru. Kita tahunya mereka suka memerintah dan memaksa. Tapi sebenarnya semua mereka lakukan untuk kebaikan kita. Ya, kebaikan kita, murid-muridnya. Allah, siapa bilang? Aku pernah dibuat susah kok. Disuruh nulis 4 lembar. Aku jadalah lagi. Itu kan surat yang panjang. Masa aku disuruh nulis, udah nulis capek-capek, masih tambah dimarahin lagi. Loh, kok bisa? Habisnya sih, aku sering lupa pas hafalan. Oh, kalau enggak, ya kadang-kadang lupa list sholat subuh sih. Hehehe. AO, AO, AO. Kok cuma AO? Lah kamu gak paham kok. Gak paham piye toh? Aku nih pinter loh, Le. Kalau pinter, pasti paham bahwa itu bukan untuk bikin susah. Itu biar kita disiplin. Betul. Biar segera hafal surat-surat dalam Al-Quran. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sampai-sampai kita dimarahi Bapak Ibu Guru. Itu semua pasti untuk kebaikan kita. Agar cerah masa depan kita, Agar lancar perjalanan kita meraih cita-cita yang lebih tinggi. motor-motor cilik sing munggah benem, lugu liat-liut ngantuk tempat templung, magrang tengah betem, ono gerobak madem, gerobake isi wedhus, ambune kok kremus, paruse tengah tengir, wedhuse jendak-jendir, motore terus nangeng, wedhuse embak-embek. Motor-motor cilik sing munggah benem, lugu liat-liut ngantuk tempat templung, magrang tengah betem, ono gerobak madem, gerobake isi wedhus, ambune kok kremus, paruse tengah tengir, wedhuse jendak-jendir, motore terus nangeng, wedhuse embak-embek. Menurutku, Outbound di Summerland adalah kenangan yang paling seru. Suasana itu akan selalu kurindu. Betul, takkan pernah terlupakan saat kami di perjalanan mengasyikkan sebab bisa naik bis bersama kawan-kawan. Bercanda bersama, bercerita bersama, bernyanyi bersama, bahkan sampai makan pun bersama-sama. Begitu tiba di sana, kami semua tak sabar untuk berlarian segera. Apalagi bermacam-macam venue tersedia, gedung-gedungnya megah, suasananya indah, ditambah matahari yang bersinar cerah. Kolam renangnya luas. Iya, airnya jernih, menyegarkan, bikin kita tak bosan-bosan berenang. Dan yang paling mengasihkan, kerosakannya warna-warni, penuh kelokan, serta puanjang. Ayo, kita main perosotan lagi. Ayo, ayo. Ayo, balapan. Hei, minggir, minggir. Aku mau berenang neng kene. Menurutku, yang paling seru makanannya. Madang wae sing dipikirke. Yo, madang kuwi penting loh. Penting sih penting, tapi kan bermain juga penting. Bergerak, berlari, berolahraga juga penting. Apalagi sambil refreshing. Agar badan kita sehat dan kuat, pikiran juga bersemangat. Itulah yang namanya mensana in corpore sano. Apa itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu aja tahu. Makanya kamu jangan makan melulu. Ayo kita berenang. Males. Kalau begitu, ayo kita perosotan. Enggak, makan tuh belum habis. Yo wes, bariki lo ya. Janji we, awas wae kowe. Oke, ini loh makanannya aja belum datang. Oh, kakak
Gon, event itu yang paling kutunggu-tunggu. Aku sangat suka sekali karena bisa menginap di hotel yang megah bersama teman-teman semua. Dan biasanya nggak ada yang jahil sama acara. Pertama kali mengikutinya saat aku duduk di kelas 3. Waktu itu aku sekamar dengan sahabat-sahabatku, ditambah 2 kakak kelasku. Seru sekali karena kami sefrekuensi. Kami main tutorial di kamar. Kami masak mie. Aku dan soulmate-ku sempat gak mandi pagi karena waktunya mepet sekali. Apalagi air di kamar kami berubah keruh, tak jernih lagi. Lalu kami disuruh Pak Guru mandi ke kamar cowok. Tapi karena digodain tak henti-henti, kami pun tetap gagal mandi. Sorry lah ya, enggak lah. Tambah harum, mandi parfum. Aduh, sudah, jangan. Aku takut. Kamarku kayaknya ada yang aneh. Hotelnya agak serem meskipun memorable. Hantu. Kami ikut pesantren kilat 3 tahun berturut-turut sejak kelas 3 hingga duduk di kelas 5. Di kelas 5 itu ada yang membuat kami semua khawatir. Cemas dan ragu-ragu. Seperti dulu saat di kelas 1. Ya, Roleka. Aku deg-degan, aku panik dan ketakutan. Aku bingung. Jangan-jangan aku tak bisa sekelas lagi dengan sahabatku yang ini. Atau jangan-jangan aku seruangan dengan dia yang tak kuinginkan. Jangan-jangan kelasku nanti gak seheboh seperti dulu lagi. Jangan-jangan. Waktu itu aku kaget sekali. Pas mau naik ke kelas 5, ternyata kami diacak. Muridnya ditukar-tukar. Aku takut kalau gak sekelas lagi dengan teman dekatku sejak di kelas 1. Ya ampun, sama. Perasaanku juga begitu. Gimana ya nanti? Aduh, betul. Memasuki kelas baru, suasananya terasa kaku. Awalnya kami tidak terbiasa, meski lama-lama fine-fine aja. Awalnya aku cuek, tak mau bercampur dengan anak laki-laki. Tetapi akhirnya bisa aku rasakan juga betapa serunya bermain dengan mereka semua. Setelah paham sifat teman-teman, aku memilih circle yang membuatku nyaman. Belakangan baru sadar aku kalau kelas baru menciptakan pengalaman berharga untukku. Barangkali itu sengaja dilakukan Bapak Ibu Guru untuk kebaikan kita di masa berikutnya. Barangkali juga agar kita semua tambah dewasa, tak cuma main-main saja. Bener juga sih apa kata kalian semua. Agar kita lebih fokus juga kan untuk belajar duduk di kelasnya. Dan Di kelas 6, kita mulai disibukkan dengan persiapan setelah latihan-latihan untuk menghadapi Like a small boat on the ocean, sending big waves
berikan aplaus.